Dahulu kala, hiduplah seorang pembunuh bayaran yang sangat kuat. Sampai-sampai dia dijuluki sang pembunuh legendaris. Dia juga ditakuti oleh seluruh penjahat dan menjadi idola bagi para pembunuh. Seorang itu bernama Sakamoto Taro. Tapi suatu hari di saat dia sedang belanja, dia menjumpai kasir yang sangat cantik dan juga kawaii bernama Aoi. Sakamoto pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pun memutuskan untuk pensiun, kemudian menikah, lalu mempunyai anak, dan pada akhirnya kini Sakamoto menjadi gendut, cuy. Ini adalah kisah keseharian si gendut Sakamoto, sang pembunuh legendaris yang telah pensiun dari pekerjaannya. Suatu hari, seorang pembunuh bayaran bernama Shin Asakura mendatangi toko milik Sakamoto. Tujuannya untuk membujuk Sakamoto agar kembali menjadi pembunuh bayaran. Tapi Shin malah kaget karena Sakamoto dari 5 tahun yang lalu sangat berbeda dengan Sakamoto yang sekarang. Dulu Shin adalah rekan kerjanya Sakamoto. Dia tahu betul kehebatan Sakamoto. Tapi sekarang Sakamoto berubah. Selain menjadi gendut, kini Sakamoto menggunakan kekuatannya untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dan pada akhirnya Sakamoto menolak ajakan Shin untuk kembali menjadi pembunuh bayaran. Karena Sakamoto menolak ajakan Shin secara damai, mau tidak mau Shin harus membunuh Sakamoto karena dia telah melanggar aturan organisasinya dulu dengan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Shin pun kembali ke toko Sakamoto dengan berniat membunuhnya. Namun siapa sangka meskipun tubuhnya gendut tapi kehebatannya masih sama seperti dulu. Lalu pada akhirnya Shin berhasil dibuat pingsan oleh Sakamoto. Setelah sadar, Shin pun kaget, dia malah dirawat oleh keluarga Sakamoto. Padahal sebelumnya dia berusaha membunuh Sakamoto. Nah, melihat kehangatan keluarga Sakamoto, kini Shin jadi tahu alasan Sakamoto menolak ajakannya untuk kembali menjadi pembunuh bayaran. Sakamoto ingin melindungi orang-orang yang sangat berharga baginya. Kemudian, di saat Shin kembali ke markasnya, dia meminta kepada bosnya untuk jangan membunuh Sakamoto. Karena sekarang Sakamoto punya orang-orang yang sangat berharga di hidupnya. Shin bersedia menggantikan nyawa Sakamoto dengan nyawanya sendiri. Nah, mendengar hal itu, si bos menyetujuinya. Padahal, niat asli si bos, meskipun Shin bunuh diri, si bos tetap akan membunuh Sakamoto. Nah, karena Shin seorang expert, tentunya dia bisa mengetahui niat si bos yang sebenarnya. Dia pun menodongkan pistol ke arah si bos, lalu terjadilah tembak-menembak antara Shin dan para anak buah si bos tersebut. Meskipun Shin mampu membaca pikiran mereka, tapi bukan hal yang mudah bagi Shin untuk menghindari peluru demi peluru yang mereka tembakan. Kemudian Shin pun terkena tembakan di kakinya, lalu dia pun terkepung. Namun secara mengejutkan, Sakamoto datang lalu menolong Shin. Dia berhasil mengalahkan anak buah termasuk si bos dengan cukup mudah. Dan pada akhirnya Sakamoto merekrut Shin untuk menjadi pegawai di tokonya. Beberapa hari kemudian Sakamoto dan Shin pergi berbelanja sekaligus membeli bakpao kesukaannya di kota sebelah. Tiba-tiba dari atas gedung muncul perempuan berambut pink yang bernama Lu Shaotang. Dia terjatuh karena dikejar oleh sekelompok orang yang dipimpin seseorang bernama Wang. Mereka hendak mencuri kunci berangkas milik keluarga Lu. Lu Shaotang berasal dari keluarga mafia yang sangat terkenal. Oleh karena itu, dengan mencuri barang milik Lu, Wang bisa menguasai pasar gelap. Tapi sayangnya, bawahan Wang gagal mencuri kunci tersebut. Akhirnya, Wang pun memanggil pembunuh bayaran kembar bernama Sonhee dan Bacho. Mereka adalah pembunuh bayaran yang cukup terkenal karena mereka sering menggambarkan sketsa kepala hasil buruan mereka. Di tempat lain, Sakamoto bersedia menyelamatkan Lu asalkan dia harus membuatkan Sakamoto bakpao jika berhasil kembali hidup-hidup. Belum sempat menjawab, si pembunuh kembar tadi sudah sampai duluan ke tempat mereka bertiga. Alhasil Sakamoto, Shin, dan Lu bertarung melawan si pembunuh
kembar tersebut. Meskipun gendut, Sakamoto tetaplah kuat dalam bertarung. Bahkan dia mampu menghindari serangan pamungkas si pembunuh kembar dengan tubuh gendutnya. Kemudian Sakamoto mampu mengalahkan mereka hanya dengan peralatan dapur. Beberapa saat kemudian, setelah Sunhee dan Bacho berhasil dikalahkan, Sakamoto, Shin, dan Lu pergi ke kediaman keluarga Lu, lalu memberi sedikit uang pelajaran. Lalu mereka pun memasuki ruang rahasia milik keluarga Lu yang memang di dalamnya tersimpan banyak sekali harta. Pada akhirnya, toko Sakamoto kedatangan karyawan baru, yaitu Lu Shaotang. Nah, karena Lu sama sekali tidak punya pengalaman kerja, semua hal yang dia lakukan bisa dibilang berantakan cuy. Hal itu pun membuat Shin marah. Dia pun meminta Sakamoto untuk memecatnya. Tapi ada yang aneh dengan Sakamoto. Dia tiba-tiba menjadi pribadi yang banyak bicara. Padahal setahu Shin, Sakamoto bukan orang yang seperti itu. Tak lama kemudian datanglah Sakamoto yang asli. Lalu terungkap orang yang menyamar jadi Sakamoto palsu ini adalah teman Sakamoto dulu yang bernama Nagumo. Kedatangan Nagumo ke sini adalah untuk memberitahukan bahwa asosiasi pembunuh bayaran sudah menetapkan Sakamoto sebagai buronan seharga 104 juta rupiah. Asosiasi pembunuh bayaran adalah sebuah organisasi pembunuh resmi yang bermarkas di Jepang. Disinilah tempat Shin dan Sakamoto bekerja dulu. Mendengar hal ini, tentunya Sakamoto beserta yang lainnya harus lebih waspada karena hal ini pasti akan mengundang banyak perhatian dari para pembunuh bayaran. Keluarga Sakamoto, Shin, dan juga Lu pergi ke taman bermain. Tentunya ini bakal menjadi tantangan yang sulit bagi mereka karena para pembunuh bisa menyerang Sakamoto dalam situasi apapun. Oleh karena itu, Shin dan Lu bertugas untuk melindungi keluarga Sakamoto. Tak lama kemudian, Shin merasakan niat membunuh dari seseorang yang menyamar jadi OB. Untungnya orang itu bisa disingkirkan dengan mudah oleh mereka bertiga. Kemudian datang lagi seorang pembunuh bernama Tatsu. Orang ini cukup pintar karena bisa menyembunyikan niat membunuhnya, sehingga Shin tidak bisa merasakan niat membunuh di sekitarnya. Padahal Tatsu jelas-jelas ada di depannya. Tapi untungnya Lu menyadarinya. Tanpa pikir panjang, Shin pun langsung membawa Tatsu keluar dari kereta. Lalu terjadilah perkelahian antara Shin dan juga Tatsu. Tapi pada akhirnya Shin berhasil terkena senjata Tatsu yang sudah dicampuri oleh racun. Tentunya hal itu membuat Shin kesusahan. Dia pun mendapatkan ide untuk membawa Tatsu ke tempat di mana Sakamoto berada. Dengan begitu, Sakamoto bisa membantu Shin untuk membaca pergerakannya Tatsu, lalu kemudian memberitahunya kepada Shin. Hal ini terbukti berhasil karena Shin mampu mengalahkan Tatsu dengan bantuan Sakamoto cuy. Nah, setelah Tatsu ditahan, mereka pun memaksanya untuk memberitahu siapa yang menyuruh Tatsu untuk membunuh Sakamoto. Lalu dengan sedikit ancaman, akhirnya Tatsu pun memberitahu bahwa orang yang menyuruhnya adalah sekelompok organisasi bernama Dodenkai. Kemudian setelah itu Tatsu pun dibiarkan begitu saja. Beberapa saat kemudian datanglah dua orang suruhan Dodenkai yang lain yang bernama Boil dan Obiguro. Dikisahkan pada sebuah pertempuran 2 tahun yang lalu, mereka berhasil membunuh 100 orang lebih. Dengan kata lain, mereka adalah duo paling brutal di organisasi Dodenkai. Dan juga ternyata Boil punya dendam pribadi kepada Sakamoto. Dulu mereka sering melakukan berbagai hal berdua. Tapi di suatu hari, ketika Sakamoto ditanya oleh Nagumo tentang siapa orang yang sedang bersamanya, Sakamoto malah menjawab tidak tahu cuy. Hal itu pun menanamkan benih luka bagi Boil yang tumbuh hingga saat ini. Di tempat lain, keluarga Sakamoto pun melanjutkan kegiatan bermainnya sambil diawasi oleh Shin dan juga Lu. Hal itu berlangsung hingga sore hari. Tapi di saat-saat terakhir, anak dan istrinya mengajak mereka masuk ke rumah hantu cuy. Hal itu pastinya membuat Sakamoto, Shin, dan Lu menjadi panik karena tempat itu akan menjadi tempat yang pas bagi para pembunuh untuk menyingkirkan Sakamoto. Dan benar saja, saat di dalam, satu pembunuh pemula tiba-tiba menyerang Sakamoto dengan menyamar menjadi hantu. Kemudian Lu yang sedang mabok akibat minum obat pereda rasa gugup
secara tidak sadar membuka pintu yang berisi puluhan pembunuh yang sedang menyamar. Di antara mereka muncul juga Boyle dan Obiguro. Mereka berdua berhasil memisahkan Sakamoto dari keluarganya. Kini Boyle berhadapan langsung dengan Sakamoto, sedangkan Obiguro akan menghadapi Shin dan juga Lu. Obiguro menjadikan Shin sebagai sandera dengan aturan jika Lu gagal menyerang Obiguro dalam kurun waktu 10 detik, maka dia akan membunuh Shin. Tapi di luar dugaan cuy, dengan kondisi Lu yang sedang mabuk, dia mampu menghindari semua serangan Obiguro. Bahkan Lu mampu membuat Obiguro terpojok cuy. Tapi yang ini lebih di luar dugaan. Obiguro yang merasa dirinya terpojok bukannya semakin marah, tapi dia malah menyukai Lu karena menurutnya selama ini hanya Lu lah yang berhasil membuatnya terpojok. Di tempat lain, Sakamoto ternyata kewalahan menghadapi Boyle. Dia berkali-kali terkena ledakan dari bom milik Boyle. Kemudian di saat-saat terakhir Sakamoto berhasil terkena pukulan Boyle yang membuatnya terhempas ke tembok cuy. Namun secara mengejutkan Sakamoto kembali bangkit dengan tubuh yang kurus cuy. Kini dia benar-benar memasuki mode serius. Dia pun menghajar Boyle habis-habisan. Tak sampai di situ, Sakamoto juga berhasil menghentikan bom milik Boyle lalu melempar kembali ke arahnya, dan pada akhirnya Boyle pun berhasil dikalahkan. Kemudian misi Sakamoto sekarang adalah mencabut harga buronan miliknya. Karena harga buronan ditetapkan oleh asosiasi, jadi hal ini akan sedikit sulit. Sakamoto pun mengajak Shin dan Lu ke sebuah tempat penjualan kaset. Tempat ini bukan toko kaset biasa, melainkan kaset-kaset yang dijual di sini merupakan informasi yang sudah difilmkan. Jadi gak heran harga satu kali nonton senilai 80 juta cuy. Sangat murah ya. Kemudian setelah mencari tahu, Sakamoto, Shin, dan Lu berniat menyusup ke markas Dodenkai. Karena pemimpin Dodenkai mempunyai sebuah koneksi kepada asosiasi. Namun secara mengejutkan, ketika mereka sampai di ruangan bos, orang-orang di sana sudah habis dibantai cuy. Di sini juga ada Nagumo yang sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Nagumo dan teman-temannya dimintai pertolongan oleh asosiasi bahwa terdapat seseorang yang membantai lebih dari 100 anggota asosiasi. Oleh karena itu, Nagumo beserta teman-temannya dimintai pertolongan untuk menyelesaikan masalah ini atas nama Order. Order adalah sekelompok orang-orang yang ditugaskan oleh asosiasi untuk menertibkan konflik-konflik di kalangan para pembunuh. Anggota Order berisi orang-orang yang paling kuat dari asosiasi, dan juga Sakamoto adalah mantan anggota Order tersebut. Lalu dari hasil penyelidikan yang Nagumo lakukan, pelaku yang telah membantai para pembunuh suka meninggalkan jejak bergambar X dengan menggunakan darah. Jadi para Order menyebutnya dengan slur. Dan juga Nagumo memberitahukan pembunuhan yang terjadi terhadap para pembunuh bayaran tersebut terjadi sejak buronan Sakamoto diumumkan cuy. Karena banyaknya pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto, alhasil banyak sekali kerusakan di toko Sakamoto. Lalu Sakamoto pun memutuskan untuk memperbaikinya. Namun karena mereka kekurangan dana, alhasil Shin pun mengajak Sakamoto untuk mengikuti turnamen peluru cat karena hadiahnya yang sangat besar. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pembunuh bayaran bernama Masimo Heisuke lalu menanyakan Sakamoto. Karena Heisuke orangnya cukup tolol, jadi Shin dan Sakamoto bisa dengan mudah membohonginya. Dia pun pulang dengan membawa rasa sedih karena gagal membunuh Sakamoto. Heisuke mengincar Sakamoto karena dia kini hidup sebatang kara. Dia tidak punya apa-apa selain burung peliharaannya dan juga tenda peninggalan neneknya. Dulu dia adalah bagian dari asosiasi pembunuh bayaran. Bisa dibilang Heisuke sangat payah dalam berbagai hal, kecuali menembak. Dari situlah dia pun terus mengasah kemampuan menembaknya. Tapi pihak asosiasi tidak membutuhkan orang yang hanya punya satu kemampuan saja. Dia juga sering dianggap beban tatkala sedang menjalankan misi bersama rekannya. Dan pada akhirnya dia pun dipecat dan hidup sebatang kara hingga saat ini. Sakamoto, Shin, dan Lu akhirnya datang ke tempat turnamen. Namun tak jauh dari situ mereka berdua melihat Heisuke yang tengah merengek
karena tidak bisa mengikuti turnamen jika dia hanya sendirian. Karena Heisuke kebetulan melihat Sakamoto dan Shin, dia pun meminta untuk bergabung ke dalam tim Sakamoto. Dan pada akhirnya Sakamoto dan Shin menerimanya. Tim Sakamoto terdiri dari 3 orang, yaitu Shin, Sakamoto, dan juga Heisuke. BTW, lu nggak ikut ya guys? Sebelum memulai pertandingan, mereka pun diberi semacam alat komunikasi guna memudahkan mereka untuk bekerja sama. Kemudian, ketika pertandingan dimulai, Heisuke mampu menyingkirkan musuh dengan sangat cepat. Tentunya, Shin terkejut dengan kemampuan menembak Heisuke. Lalu, tim Sakamoto terlihat dapat menumbangkan para kroco dengan sangat mudah. Tapi, tiba-tiba, Lu dengan ketololannya mengucapkan di depan Heisuke, "Yeay, Sakamoto sang legendaris sangatlah hebat." Nah, mendengar hal itu, Heisuke mencoba membedakan dengan foto Sakamoto yang tengah ia pegang. Namun lagi-lagi dengan polosnya, Lu memberitahu bahwa itu adalah foto Sakamoto saat masih kurus. Mengetahui hal itu, Heisuke jadi balik menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Untungnya, banyak NPC yang muncul mencoba menembak mereka. Hal itu pun memberikan kesempatan bagi Heisuke untuk mengganti senjatanya menjadi senjata andalan miliknya. Dia pun langsung menembak mereka berdua dengan peluru khususnya yang dirancang untuk dapat berputar lalu memantul hingga 3 kali. Tapi untungnya Sakamoto berhasil menepis peluru tersebut. Kini Shin dan Sakamoto lah yang diincar oleh Heisuke. Mereka sampai kewalahan menghindari peluru demi peluru yang Heisuke lepaskan. Namun ketika Heisuke tengah mengoceh menceritakan masa lalunya, Shin pun sedikit menceramahinya. Melihat Heisuke yang sedang lengah, Sakamoto pun langsung melemparkan kerikil lalu berhasil menghancurkan senjata Heisuke. Dan pada akhirnya Heisuke berhasil dihentikan cuy. Karena keluarga Sakamoto sedang menghadiri acara anaknya, kini Shin dan Lu yang menjaga toko Sakamoto. Tapi kelihatannya keputusan Sakamoto kurang tepat karena mereka sama sekali tidak akur cuy. Kemudian, di saat sedang berdebat, Lu melontarkan kata-kata yang cukup menusuk hati Shin. Lu berkata bahwa dia sama sekali tidak nyaman atau tidak bebas berada di dekat Shin karena kemampuannya yang bisa membaca pikiran orang lain. Nah, mendengar hal itu, Shin pun tiba-tiba merenung lalu ia pergi meninggalkan Lu. Beberapa saat kemudian, datang sekelompok orang lalu menculik Lu. Sebenarnya, tujuan mereka adalah untuk menculik Shin. Tapi karena Lu kebetulan sedang pakai celemek milik Shin, akhirnya mereka mengira bahwa Lu adalah Shin. Ketika Shin kembali ke toko untuk meminta maaf kepada Lu, dia pun kedapatan Lu yang sudah tidak ada cuy. Kebetulan Sakamoto dan keluarganya datang. Alhasil, Shin pun menceritakan hal yang terjadi antara dirinya dan Lu. Untungnya, Sakamoto menaruh GPS di celemek milik Shin. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk menolong Lu. Singkat cerita, Sakamoto dan Shin pun berhasil menemukan mobil yang membawa Lu. Seketika itu, mereka pun langsung beraksi. Sakamoto dan Shin berhasil mengalahkan beberapa orang yang menghalangi. Tapi, salah satu di antara mereka yang bernama Natsuki Seba ikut turun tangan. Seba memiliki kemampuan berkamuflase. Alhasil, Shin pun kesulitan melawannya. Begitu juga dengan Sakamoto. Seba berhasil membocorkan tangki bensin motor Sakamoto. Alhasil, motor Sakamoto pun meledak. Dan pada akhirnya, Shin dan Sakamoto gagal menyelamatkan Lu. Karena tadi Shin sempat mendengar pembicaraan mereka, dia pun jadi tahu bahwa mereka adalah orang-orang lab yang dulu menjadi tempat di mana Shin dibesarkan. Tapi setahu Shin, orang di lab tidak seberbahaya sekarang. Akhirnya, Shin dan Sakamoto berniat pergi ke lab lalu menceritahu apa yang sedang terjadi, sekaligus menyelamatkan Lu. Shin masih tahu betul tempat tinggalnya dulu. Markas mereka berada di bawah sebuah museum sains. Tapi untuk masuk ke sana, mereka harus menemukan kode tersembunyi untuk membuka jalan masuk. Tapi ternyata kata sandi pintu masuk berbeda dengan yang Shin tahu dulu. Alhasil, Shin dan Sakamoto harus menyingkirkan sedikit penghalang terlebih dahulu. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil masuk. Kemudian, Shin diberitahu oleh orang-orang di sana bahwa lab ini sudah dikuasai oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seseorang bernama Kashima. Lalu, tak lama setelah itu datang salah satu petinggi bernama Mad Horiguchi. Alhasil, pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Horiguchi merupakan ilmuwan yang cukup jenius. Dia berhasil menyuntikkan cairan ke tubuh Shin yang membuatnya jadi berbicara dengan kata yang terbalik coy. Tak sampai di situ, dia juga berhasil menyuntikkan cairan ke tubuh Sakamoto yang membuat otaknya merespon secara terbalik. Musuh dianggap teman, sedangkan teman dianggap musuh. Begitulah cara kerjanya.
Bisa dilihat, Sakamoto berniat menghajar Horiguchi, tapi dia malah menghajar Shin cuy. Tentu saja hal tersebut membuat mereka kesulitan melawan Horiguchi. Mereka sampai berkali-kali terkena serangan Horiguchi. Lalu, Sakamoto terpikirkan sebuah ide, yaitu Shin akan berdiri di depan Horiguchi, lalu Sakamoto akan menghajar Shin. Tugas Shin adalah untuk menghindari serangan demi serangan dari Sakamoto. Ternyata hal ini cukup ampuh. Pukulan Sakamoto berhasil mengenai Horiguchi sampai berkali-kali, dan pada akhirnya Horiguchi berhasil dikalahkan. Kemudian Sakamoto dan Shin segera bergegas untuk mencari Lu. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka terkena perangkap yang membuat Sakamoto terjatuh ke sebuah lubang. Di tempat lain, Lu yang sedang ditahan kebetulan bertemu dengan direktur laboratorium bernama Asakura. Dialah orang yang membesarkan Shin. Dulu, Shin hanyalah anak biasa. Dia diurus dan dibesarkan oleh Asakura. Tapi di suatu hari, Shin malah meminum ramuan hasil telitian Asakura yang membuat Shin mampu membaca pikiran orang lain. Karena kemampuan Shin, dia pun mulai dijauhi oleh orang-orang. Lalu Shin pun memutuskan untuk kabur. Mendengar cerita tersebut, Lu merasa bersalah karena telah mengatakan hal yang menyakitkan kepada Shin. Dia pun mengajak Asakura untuk melarikan diri lalu meminta maaf kepada Shin. Nah, kembali kepada Shin yang tengah berniat untuk mencari Sakamoto. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh Seba. Ini adalah kedua kalinya Shin bertemu dengan Seba. Meskipun Shin bisa membaca pikiran Seba, tapi apa gunanya jika dia tidak tahu di mana keberadaannya? Alhasil, Shin pun terkena tusukan di perutnya. Shin pun akhirnya memanfaatkan darahnya dengan mengusapkan darah tersebut ke pakaian milik Seba. Alhasil, posisi Seba jadi terlihat. Kemudian, Heisuke tiba-tiba datang lalu menembakkan pelurunya yang berhasil mengenai tubuh Seba. Tapi Seba tidak sepolos itu. Dia pun memanfaatkan dirinya untuk mengalihkan Heisuke. Lalu tiba-tiba senjata Seba yang dilapisi oleh bajunya berhasil menusuk Heisuke. Pada dasarnya, semua benda yang dibalut oleh kostumnya Seba akan menjadi tak terlihat. Oleh karena itu, akhirnya Heisuke terkapar lemas cuy. Lalu pelurunya berhasil dibuang oleh Seba. Kemudian, di saat-saat terakhir, burung Heisuke bernama Pisuke berhasil membawa satu peluru lalu segera diberikan kepada Heisuke. Heisuke pun menembakkan pelurunya ke saluran air yang berada tepat di atas Seba. Dengan begitu, Seba akan terlihat berkat cipratan air tersebut. Hal ini pun tak disia-siakan oleh Shin. Dia pun menendang tubuh Seba hingga pada akhirnya Seba pun tumbang. Kemudian, Sakamoto yang tadi terjatuh, kini dia berada di lantai terbawah. Dia juga kebetulan bertemu dengan rekannya dulu bernama Shishiba dan Osaragi. Dua anggota order ini berhasil membantai semua bawahan Kashima beserta dua petinggi di antaranya. Lalu Shishiba pun menyerahkan Kashima kepada Sakamoto karena tujuan mereka kesini adalah untuk membunuh bos dari Kashima yaitu Slur. Kashima tentunya merasa senang karena bosnya akan senang jika dia berhasil mengalahkan Sakamoto si pembunuh legendaris. Sakamoto hanya bisa menghindar karena Kashima dengan senjatanya bisa dibilang cukup merepotkan. Berbeda dengan Kashima yang ternyata 70% bagian tubuhnya adalah senjata, Sakamoto cukup melawannya dengan stiker, pamflet, dan pensil saja cuy. Pertarungan sengit baru dimulai. Meskipun hanya dengan 3 alat warung, Sakamoto mampu mengimbangi serangan demi serangan dari Kashima. Dia memanfaatkan kereta bawah tanah untuk mengalihkan perhatian Kashima. Dan juga ketika Sakamoto sudah menjadi kurus, itu berarti dia sudah memasuki mode seriusnya. Kashima pun sampai kaget dengan kekuatan tak tertandingi dari sang Sakamoto Taro. Padahal Sakamoto sempat ditembak hingga terhempas keluar kereta. Tapi karena dia adalah sang pembunuh legendaris, dia pun berpindah kereta lalu kembali mengejar Kashima. Kashima pun dihajar habis-habisan oleh Sakamoto dan pada akhirnya Kashima pun tumbang cuy. Di laboratorium, akhirnya Shin berhasil bertemu dengan Lu. Kemudian Lu pun meminta maaf atas perbuatannya. Tapi tak ada waktu lagi. Laboratorium mempunyai semacam sistem otomatis yang membuatnya runtuh jika lab tersebut sudah diketahui oleh orang lain. Dan waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi cuy. Alhasil Shin, Lu, Heisuke, dan Asakura bergegas menyelamatkan orang-orang yang masih belum keluar. Di tengah-tengah perjalanan, Shin tiba-tiba bertemu seseorang berambut putih
yang mampu membuat hawa pembunuh yang luar biasa. Seseorang itu pun bilang, "Titip salam buat Sakamoto ya." Anjir, serem banget, Cok. Lalu dia pun pergi begitu saja. Dan pada akhirnya semua orang berhasil diselamatkan. Mereka yang tadinya menjauhi Shin menjadi berterima kasih kepadanya. Tak lupa, Asakura juga berterima kasih kepada Sakamoto dan yang lainnya karena telah bersedia menjadi teman Shin. Di saat Sakamoto, Shin, dan Lu sedang makan di sebuah restoran keluarga, mereka tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang dari geng mafia yang dipimpin oleh seseorang bernama Wutang. Dan ternyata Wutang adalah penasihat keluarga Lu. Kedatangan dia ke sini adalah untuk membawa kembali Lu kembali ke dunia mafia. Mereka kehilangan pemimpin semenjak ayah Lu dibunuh. Oleh karena itu, Wutang meminta Lu untuk memimpin organisasi mafia mereka. Tentu saja Lu menolak. Dia lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari keluarga Sakamoto. Kemudian Wutang menawarkan sebuah taruhan. Jika Wutang berhasil mengalahkan tim Sakamoto dalam kasino, maka Lu mau tidak mau harus ikut bersama Wutang. Dan jika tim Sakamoto yang menang, dia akan memberikan informasi tentang orang yang menaruh harga buronan kepada Sakamoto. Sakamoto dan Shin tidak terlalu menganggapnya penting karena menurut mereka informasi tersebut gampang dicari. Tapi tiba-tiba Lu menyetujui taruhan tersebut karena dia sudah menjadi bagian baru keluarga Sakamoto. Dia bersedia membantu Sakamoto dengan cara apapun. Dan pada akhirnya mereka pun dibawa ke sebuah tempat rahasia yang di dalamnya terdapat banyak orang-orang yang sedang berjudi, cuy. Wutang memberi mereka chip untuk bertaruh senilai 3,6 miliar. Peraturannya cukup mudah, yaitu mereka yang berhasil mengumpulkan uang paling banyak dialah yang menang. Bagi Wutang, ini bukanlah hal yang sulit. Dia memiliki otak yang sangat pintar. Baru saja mulai, dia berhasil memenangkan taruhan. Shin juga tidak mau kalah. Dengan kemampuan espernya, dia berhasil memenangkan taruhan meskipun pada awalnya dia diremehkan. Begitu juga dengan Sakamoto, dia berhasil memenangkan taruhan dengan kekuatannya. Meskipun alat untuk taruhan tersebut telah dirancang agar Sakamoto kalah. Sampai pada akhirnya Wutang dan tim Sakamoto berhasil mengumpulkan chip dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, Wutang menantang mereka untuk bermain poker guna menentukan siapa pemenangnya. Peraturan mainnya cukup simpel, yaitu orang terakhir dari salah satu tim yang masih memiliki joker, maka dia yang kalah. Pertaruhan pun dimulai. Diawali dengan Shin yang mencoba membaca pikiran Wutang. Namun, karena isi kepala Wutang yang sangat pintar, Shin pun kesulitan membaca pikirannya, hingga membuat kepala Shin hampir meledak. Dan pada akhirnya Shin pun pingsan, cuy. Kemudian, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan tempat, sampai tersisa Sakamoto dan Wutang saja. Di sini, Wutang hampir memenangkan taruhan. Namun, berkat kekuatan genggaman Sakamoto, dia berhasil memindahkan joker ke tangan Wutang. Tapi, tiba-tiba bawahan Wutang menodongkan pistol ke arah Sakamoto dan yang lainnya, termasuk Wutang juga. Mereka tidak ingin menunda-nunda, jauh-jauh datang ke Jepang, tapi malah main permainan yang tolol. Begitu kata mereka. Awalnya, Wutang menyerah, tapi dia diberi sedikit dorongan oleh Sakamoto. Dia pun menggunakan otaknya untuk menipu mereka dengan bilang bahwa jika pelatuknya ditekan, maka pistol yang mereka pegang akan meledak. Sisanya tinggal Sakamoto dan Lu yang membereskan mereka semua. Dan pada akhirnya Wutang mengakui kekalahannya. Wutang pun akhirnya jadi pegawai Sakamoto. Lalu kemudian memberitahunya bahwa kemungkinan orang yang sudah menaruh harga buronan Sakamoto adalah Slur. Dia juga menceritakan bahwa telah terjadi kasus pembobolan penjara di Asia Tenggara. Dapat dipastikan pelakunya adalah Slur. Lalu, orang-orang yang dibebaskan oleh Slur adalah mereka yang mendapat hukuman mati karena sebuah kasus pembunuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, baru-baru ini di Jepang terjadi beberapa kasus pembunuhan yang sangat misterius. Cara mati para korban mirip dengan cara membunuh para tahanan yang dibebaskan oleh Slur. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Slur tadi sekarang sudah berada di Jepang, cuy. Dan orang yang dibebaskan tadi adalah yang pertama bernama Doom. Dia telah ditetapkan hukuman mati dengan kasus membunuh, perampokan fatal, dan pembuangan mayat dengan korban mencapai 180 orang. Yang kedua, dia bernama Sao. Dia telah ditetapkan hukuman mati
dengan kasus pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, dan pembuangan mayat vandalisme dengan jumlah korban mencapai 64 orang. Kemudian yang ketiga ada Apart. Dia dijatuhi hukuman mati dengan kasus pembunuhan, mutilasi, dan penculikan dengan jumlah korban mencapai 206 orang. Lalu orang yang terakhir adalah Minimalis. Namanya Minimalis tapi tubuhnya tidak minimalis cuy. Dia dijatuhi hukuman mati dengan kasus pembunuhan dan perampokan fatal dengan jumlah korban mencapai 370 orang. Mereka berempat dimintai oleh Slur untuk membunuh Sakamoto beserta yang lainnya. Alur cerita anime Sakamoto Days bersambung sampai di sini. Ya, makasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bang Rin. See you in the next video.